Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dengan satu niat dalam rangka untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu, mengamalkannya, istiqamah di dalamnya hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, salah satu ciri dari orang mukmin, bahkan orang-orang yang bertakwa, yaitu keimanan kepada perkara yang gaib. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, insyaallah Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, sebelum seseorang itu melakukan amal saleh berupa ibadah salat, qiyam, dan juga infak fi sabilillah, baik itu zakat maupun yang sunnah, semua itu harus dilandasi dengan keimanan. Dan keimanan yang paling utama yaitu keimanan kepada perkara yang gaib. Dan banyak hadis menyebutkan dengan syarat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Keduanya merupakan bagian dari perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib itu hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Kalau secara bahasa, gaib itu adalah yang apa Pak? Tidak kelihatan, tidak tampak, ya. Atau tidak apa? Tidak hadir di depan kita. Makanya kalau saya tanya di sini, Pak Sony, maka temannya mengatakan gaib. Maksudnya apa? Tidak Pak Didi, bahasa Arabnya hadir, ya kan? Hadir, tapi lawannya apa? Pak Sony, gaib. Maksudnya bukan Pak Sony jenis makhluk gaib, bukan. Maksudnya saat itu tidak ada, saat ini tidak ada. Jadi gaib di sini tidak tampak, tidak hadir, tidak kelihatan. Nah, itu secara bahasa. Apa yang tidak tampak itu bisa dikatakan gaib. Sama seperti apa yang ada di dompet Bapak itu bagi saya gaib. Tapi bagi Bapak gaib atau tidak? Bapak tahu kan berapa yang warnanya merah, yang warnanya biru, ya kan? Yang tahu siapa? Yang memiliki dompetnya itu. Isinya uang, apa tebel karena anduk, ya kan?
Yang tahu siapa? Yang tahu orang yang bersangkutan. Kalau saya nggak tahu, berarti itu gaib bagi saya, tapi bagi Bapak gaib atau tidak? Nah, itu masih secara bahasa. Bisa jadi gaib secara bahasa itu diketahui tidak diketahui sebagian, tapi diketahui oleh sebagian. Alam jin contohnya. Alam jin itu gaib nggak? Gaib atau tidak? Gaib bagi siapa? Bagi manusia. Tapi kalau bagi jin sendiri gaib atau tidak? Bagi jin alamnya sendiri nggak gaib. Mereka tahu. Alam malakut, malakut itu alam malaikat. Gaib atau tidak? Gaib. Bagi jin gaib atau tidak? Gaib. Bagi malaikat gaib atau tidak? Enggak. Jadi masih ada yang mengetahui sebagian dari makhluk. Berarti itu hanya sekedar gaib secara bahasa. Tapi gaib yang sebenarnya itu adalah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Manusia tidak tahu, jin tidak tahu, malaikat tidak tahu. Yang tahu cuman Allah. Nah, itu baru hakikat yang gaib yang sebenarnya. Yang kata Nabi, perkara yang gaib seperti ini itu hanya diketahui oleh Allah. Di antara kunci-kuncinya itu ada 5. Apa saja 5 kunci yang gaib itu? Yang tidak ada seorang makhluk pun yang tahu kecuali Allah. Buka Bukhari 545. Bukhari-nya mana? Buku. Hah? Iya, KBC. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Kunci yang gaib ada 5. Mafatihul ghaibi khamsun, kata beliau. Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. Apa yang dimaksud dengan yang gaib tadi itu? Tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikat yang gaib kata Nabi. La ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Jadi nggak ada yang tahu. Jin nggak tahu, manusia nggak tahu, malaikat nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu baru hakikat yang gaib. Maka Allah itu sendiri adalah inti dari yang gaib. Karena tidak ada yang tahu tentang hakikatnya, tidak tahu tentang keberadaan Allah itu sendiri seperti apa, kecuali hanya siapa? Hanya Allah itu sendiri, sumber yang gaib. Makanya Allah disifati dengan gaib. Maka beriman kepada yang gaib yang paling utama yaitu beriman kepada Allah yang gaib. Adapun kunci-kuncinya disebutkan dalam hadis ini. Apa saja? Pertama, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. 1. La ya'lamuha ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Besok di Manyar ada apa besok? Hah? Ada pasar? Pasti?
Antum saya tanya, besok pasti bangun di pagi hari atau tidak? Nggak ada orang yang bisa memastikan dan berani memastikan. Apa yang terjadi besok tidak ada yang tahu. Termasuk perkara besar yang terjadi besok, yaitu hari apa? Hari kiamat. Nggak ada yang tahu. Ketika Rasul didatangi oleh malaikat Jibril bertanya tentang matis sa'ah, kapan hari kiamat itu, Nabi mengatakan apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu. Siapa yang ditanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bertanya? Malaikat Jibril. Padahal keduanya ini jenis makhluk yang the best. Yang satu makhluk dari kalangan manusia, yang satunya terbaik dari kalangan malaikat. Ternyata dua-duanya nggak tahu tentang kapan terjadinya kiamat, karena memang kunci ini yang tahu hanya Allah. Makanya seorang jangan coba-coba untuk meramal perkara yang akan datang. Jangankan meramal ya, kalau ada orang yang meyakini bahwa Rasulullah itu tahu yang akan terjadi besok, orang itu termasuk orang yang berdusta kepada Allah dengan kebohongan besar. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis Muslim KBC 143, hadis yang diriwayatkan dari sahabat, dari seorang tabi'in, Masyruk al-Ajda, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Beliau mengatakan salasatun, ada 3 perkara. Man takallama biwahidatin, siapa yang mengatakan salah satu dari 3 perkara itu, faqad a'dhama 'ala Allahil firyah, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Kemudian Masruk bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, apa saja itu? Sudah? Silakan 143. Dari Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu waktu ketika aku duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, keciliannya ada 3 perkara. Dia berkata kepadaku, hai Abu Aisyah, ada 3 perkara. Barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Iya. Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat rohnya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Iya, kata Aisyah, man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'dhama 'ala Allahil firyah. Siapa yang menganggap, meyakini, mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, lanjut. Kata Masruk, lanjut, langsung kedua, sebelah kanan. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu ayat dari kitab Allah atau tidak disampaikannya, maka orang itu sesungguhnya telah berbuat kebohongan besar terhadap Allah. Iya. Yang kedua, man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
katama syai'an fi kitabillah, menyembunyikan ayat dari Al-Quran, tidak disampaikan kepada umat, faqad a'dama 'ala Allahil firyah, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Ketiga, nah ini yang ketiga, apa kata beliau? Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi besok, orang itu sungguh-sungguh telah mengadakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Iya. Man za'ama, kata beliau, siapa yang mengatakan bahwa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru ma yakunu fi ghadin, mengetahui tentang apa yang akan terjadi besok, maka sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Rasulullah itu nggak tahu perkara yang gaib. Beliau itu tahu perkara yang gaib setelah diberitahu sama Allah. Tahu tentang surga, tahu tentang neraka, tahu tentang kejadian-kejadian, tanda-tanda kiamat setelah diberitahu. Kalau tidak diberitahu, beliau nggak tahu apa-apa. Lu kadang kita ini keblinger, nekoi wong sing duduk nabi, duduk rasul, jaluk diramal. Mbah, ya apa mbah nasibku meneh mbah? Iki lho mbah, tanganku mbah, sampean ramal mbah. Nah, biasanya yang diramal itu garis tangan kanan apa kiri? Aduh, kok eru kon? Tahu ya? Hati-hati, orang bisa menjadi kufur kalau meyakini bahwa seseorang itu bisa meramal masa depan. Kufur. Makanya hati-hati dengan ramalan-ramalan. Jangan kau yakini, jangan sedikit pun terbersit dalam hati kita. Termasuk ramalan yang tiap saat selalu diupdate, reguler, tiap bulan ada. Apa contohnya? Horoskop. Ramalan apa? Bintang. Hati-hati. Itu sama dengan mendatangi tukang ramal kalau kita membaca. Kata Nabi, man ata kahinan au arraf, siapa yang mendatangi kahin, dukun, au arrafan, tukang ramal, ahli nujum, fasaddaqa bima yakul, membenarkan apa yang dikatakannya, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam riwayat hadis yang lain, faqad buri'a, berarti dia telah berlepas diri, ala ma unzila ala Muhammadin, berarti dia telah berlepas diri dari apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kufur. Kadang-kadang iku iseng, mari mangan bungkus koran ya, didelok. Iki tepak iki padha mek bintangku iki. Bareng diwaca asmara kandas. Cocok rezeki lancar, tepak iki ketokane. Orderan akeh tapi lagi bengkerengan mbek bojo. Hati-hati, jangan iseng ya baca-baca seperti itu. Hati itu bisa tergelincir. Saya pernah naik mobil, itu di belakang, di jok sebelah kiri, belakangnya itu ada kayak pet ya. Itu di situ ternyata isinya sponsor produk-produk ya kan. Nah, penumpang itu bisa ngeklik di situ ya, mau lihat apa. Termasuk ada ramalan bintang di situ. Nah, kalau kita nggak punya kekuatan akidah, keimanan yang kokoh, bisa jadi kita asalnya iseng ya kan. Wah, ini tepak iki ramalan bintang iki apa iki? Ha iki gambari apa? Iwak loro iki apa iki?
Hati-hati. Kalau begitu kita klik di situ, berarti kita sama dengan apa? Atakahinan, datang kepada dukun au arraf, atau tukang ramal. Sekarang mereka itu nggak tunggu bola. Sekarang mereka juga belajar ilmu marketing. Mereka itu jemput bola. Kadang tampil dengan gratisnya masuk ke gadget-gadget kita yang isinya di situ ramalan-ramalan. Hati-hati. Sedikit kita tergelincir bisa kufur. Hanya Allah mengerti perkara yang gaib. Jangan menganggap bahwa Nabi kita mengerti segalanya tentang perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Kalaupun para Rasul mengetahui yang gaib itu setelah diberi wahyu. Satu. Apalagi kunci yang gaib? Kedua. Kembali ke Bukhari. Tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada dalam kandungan. Iya. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim, termasuk keberadaan sang janin. Hanya Allah saja yang tahu. Loh Ustaz, sekarang ini kan sudah ada teknologi untuk mendeteksi janin dalam rahim. Apalagi apa namanya? USG. Apalagi sekarang sudah dimensi berapa sekarang? 4 dimensi kan? Iya. Tetap aja, kalaupun itu bisa dilihat, itu hanya fisiknya saja. Alat itu bisa mendeteksi sifat-sifat janin itu enggak? Halo? Enggak akan bisa. Alat itu bisa mendeteksi dia punya penyakit apa, nasibnya bagaimana, nggak ada yang tahu. Hanya sekedar melihat tampilan saja. Oh seperti ini. Oh mungkin laki. Itu pun sering salah. Bener nggak? Kata dokter, Pak kelihatannya laki ini Pak. Ini contohnya, ini ada skrotumnya ini. Ternyata lahir perempuan. Kata bu dokter, Bu ini kelihatannya perempuan ini, ternyata lahir apa? Laki. Pernah nggak terjadi seperti itu? Sering. Padahal itu baru 2 jenis kelamin ya, sering salah. Bagaimana kalau Allah ciptakan jenis kelamin 12? Bingung nggak alatnya? Bingung nggak? Bingung alatnya nanti. Maka jangan kita ini merasa pandai dan sombong dengan pencapaian teknologi saat ini. Lantas kita seakan-akan mengetahui segalanya. Apalagi berbicara tanpa disandarkan kepada Allah. Mestinya seorang yang beriman dia katakan, Bu, insya Allah kalau melihat anak ini, kalau melihat gambarnya, kelihatannya mudah-mudahan laki-laki. Insya Allah. Sandarkan kepada Allah. Jangan kita merasa pintar, merasa pandai dengan ilmu kita tanpa menyandarkan kepada Allah Jalla wa'ala. Terbatas ilmu manusia itu. Karena ini termasuk perkara yang gaib. Apalagi di situ apakah nanti punya nasib baik apa buruk, takdirnya bagaimana, tentang rizkinya, tentang bagaimana ajalnya, bisa nggak diketahui dari alat itu? Nggak akan bisa. Hanya sekedar tampilan aja, itu pun sering salah. Maka tidak ada yang dapat mengetahui apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Yang ketiga, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Iya. La ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok.
Kalau yang pertama, apa yang terjadi besok. Tapi kalau yang ketiga, apa yang akan dikerjakannya besok. Kita nggak tahu. Sekalipun kita ini ahli perencana, kita sudah buat planning, sudah buat program, dan rencana kita ini matang sekali dan pernah diuji berkali-kali secara empiris. Ingat, yang merealisasikan seluruh programmu, seluruh rencanamu, seluruh planningmu itu, yang merealisasikan siapa? Halo? Allah. Oleh karena itu, jangan kita lupa dengan adab kita sebagai seorang mukmin. Kalau kita merencanakan sesuatu, hendak memplanning dan memprogram sesuatu, jangan lupa sandarkan kepada Allah. Ucapkan insya Allah. Meneo rek ngaji nanti nang Malang, insya Allah. Jangan lupa dengan insya Allah itu. Sekalipun kita sudah punya rencana matang, rinci, tapi yang merealisasikan adalah Allah. Justru dengan insya Allah itu, kemungkinan besar Allah akan wujudkan apa yang kita rencanakan itu. Kalau kita lupa tidak mengucapkan insya Allah, bisa jadi gatot. Apa gatot? Gagal total. Jangankan kita, Nabi saja, Nabi dia punya rencana, tapi dia lupa tidak melandasinya dengan tauhid, menyandarkan kepada Allah, mengucapkan insya Allah, gagal total rencana-rencananya. Nabi siapa itu? Halo? Nabi siapa? Dia mengatakan, malam ini aku akan menggilir 70 orang istriku. Dari mereka akan keluar anak-anak yang akan berjihad membela agama Allah. Sahabatnya dari malaikat menganjurkan Nabi ini untuk mengucapkan insya Allah. Ternyata Nabi ini lupa tidak mengucapkan insya Allah. Nabi siapa ini? Nabi Sulaiman bin Dawud. Gara-gara gak ngucapin insya Allah, 70 orang istrinya itu gak ada yang melahirkan anak. Padahal peluangnya besar gak itu? Halo? Dua bojo petong polo. Peluangnya besar nggak punya anak? Besar wong, sampean duwe siji monak mana? Ya, apa meneh bojone petong polo. Tapi gara-gara nggak mengikuti saran dari sahabatnya dari kalangan malaikat. Baca 1641 KBC Muslim. Ya sabar, tinta ini sampai jam 09.00. 1641. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda. Apa sabda beliau? Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, apa katanya? Aku akan mengirim 70 orang istriku malam ini, di mana masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk berperang fisabilillah. Nah, itu tujuannya ya. Jadi istri banyak, menjima istri, tujuannya pengen punya anak sebagai mujahid, pejuang Islam, membela agama Allah. Nih Nabi Sulaiman bin Dawud. Kemudian selanjutnya sahabatnya yaitu malaikat menyarankan kepadanya, ucapkanlah insya Allah.
Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkannya. Ternyata tidak seorang pun istri beliau yang melahirkan, kecuali hanya seorang yang melahirkan setengah anak laki-laki atau cacat. Iya, jadi hanya satu istri saja yang melahirkan separuh atau setengah anak laki-laki. Maksudnya gimana? Halo? Bukan separuh laki, separuh perempuan, bukan. Masa ono nabi duwe anak bencong gak ono. Yang dimaksud di sini adalah anaknya cacat. Itu dari satu istri saja, itu pun gak sempurna, invalid. Dari kasus inilah Nabi SAW, apa yang beliau katakan? Maka bersabda Rasulullah SAW, apa katanya? Seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, tentu dia tidak akan melanggar sumpah, dan apa yang diajarkannya mungkin terkabul. Wa in qala Sulaiman insya Allah, kata Nabi, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, lam yahnas, niscaya dia tidak akan melanggar sumpahnya. Wa ma daraka lahu min hajatih, dan apa yang dihajatkannya akan terkabul, apa yang direncanakannya akan terrealisir. Dengan apa tadi? Insya Allah. Lah saiki insya Allah iku gawe mbujuki wong. Teko ya ana pengajian insya Allah, tapi tibake gak teko. Sebetulnya sudah benar insya Allahnya keras. Mungkin yang dipelankan itu yang bahaya. Insya Allah gak teko. Jadi insya Allahnya bukan teko, tapi gak teko ya insya Allah gak teko. Akhirnya jadi mainan insya Allah. Mestinya insya Allah itu adalah tekad bulat kita untuk mewujudkan apa yang diinginkan sesuai dengan rencana. Nah, inilah bentuk penyandaran kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Kerjaan kita ini tiap hari aja memplanning, merencanakan, dan setelah itu kita berusaha untuk merealisasikan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, terjadi enggak? Enggak akan terjadi. Wis disiapno arep budal nang Malang pengajian, tibake bane seperti itu. Sandarkan kepada Allah, yakini bahwa kita hanya bisa melakukannya dengan pertolongan siapa? Pertolongan dari Allah. Itulah kemudahan dari Allah. Baik, yang keempat, apa kunci yang gaib setelah itu? Tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, wa ma tadri nafsun, tidak seorang pun tahu bi ayyi ardhin tamut, di bumi mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu. Omane Bandung, matine nang Swiss. Mungkin nggak? Halo? Cik adoy. Gara-gara apa? Selulup. Kita nggak tahu di bumi mana kita akan mati. Omahe Surabaya, matine nang Hong Kong. Mungkin ya? Mungkin. Ternyata dia jadi apa? TKW, TKI. Meninggal di sana, accident. Kalau enggak digepui sampai mati. Rumahnya Surabaya, meninggal di Madinah. Mungkin ya? Mungkin. Enak mana? Meninggal di Hong Kong, meninggal di Swiss, atau di Madinah? Halo? Kenapa kok bersih keras pengen meninggal di Madinah? Kenapa? Kota suci ya. Gak apa-apa berencana seperti itu. Itu lebih baik kalau meninggal di kota suci. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang meninggal di kota Madinah, di kotaku ini, kelak aku akan menjadi saksinya di hari kiamat. Ada hadisnya.
apabila dia sabar menghadapi ujian di kota Madinah, meninggal di sana, nanti Nabi akan memberikan syafaat baginya. Makanya kalau pengen bercita-cita meninggal itu ojo ado-ado, ya. Ojo tanggung-tanggung, mesisan nanggone kota suci. Pengen nggak meninggal di kota Madinah? Halo, Hong Kong apa Swiss? Medina apa Singapura? Madinah. Temen? Ya wis, nek sampean kepingin meninggal nang Madinah, tak dungakno. Tak dungakno apa? Tak dungakno husnul khotimah. Sing penting iku masih mati nang Madinah, tapi nek dikepuki wong nyolong sandal, kira-kira gimana? Ya, yang lebih utama husnul khotimah. Tapi kita tidak tahu. Jangankan di luar negeri, di negeri kita sendiri aja kita nggak tahu. Omai Surabaya isok mati nang Madiun, bisa jadi nggak? Nah, etika dan adab dalam penguburan mestinya di mana dia meninggal, disitulah dia dikubur. Karena prinsip pelaksanaan jenazah itu dikubur segera. Meninggalnya di Mekah. Di mana dikuburnya? Hah? Di kota mana? Ya di kota Mekah. Lah apa digawa mule? Loh, tapi ada nggak yang sudah meninggal di sana digawa mule? Eman nggak? Eman. Loh iku lho nek wong gak ngerti ilmu, ya. Meninggal di Madinah enak-enak meninggal di sana, mestinya dia bisa dimakamkan di makam Baqi al-Gharqad bersama berkumpul dengan orang-orang soleh di sana, bahkan para waliullah di sana. Digawa mule. Padahal prinsip dalam penguburan jenazah, ya di mana dia meninggal, di kota itulah dia dikubur. Bahkan kalau Nabi lebih spesifik. Kalau Nabi itu di mana tempat beliau meninggal, di tempat itulah dikubur. Itu lebih spesifik kalau Nabi. Kalau kita prinsipnya apa? Menyegerakan. Wes gak usah di gowo rono rene. Itu nanti akan memperlama, menghambat proses penguburan, menyelisih prinsip di dalam menguburkan jenazah. Kalau meninggal di suatu kota ya sudah, itu rezekinya dia meninggal di tempat itu. Beda kalau Nabi di tempat itulah dia dikuburkan. Nabi Muhammad SAW meninggal di rumah Aisyah, maka di tempat itulah beliau dikubur khusus untuk Nabi. Nek sampean niru Nabi koyok ngono, meninggal nang omah, dikubur nang omahe dhewe-dhewe, dani orek omah iki dadi kuburan kabeh. Ya. Karena setiap orang dikubur di rumahnya masing-masing. Nah itu tentu tidak seperti itu khusus untuk Nabi. Tapi kalau prinsip penguburan jenazah, meninggal di suatu tempat, maka segerakan dikubur di kota tersebut. Ya. Jadi kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Kadang-kadang kita ini berpesan, engko aku nek mati yo kuburan nang Madiun. Kumpulno ambek buyut. Ternyata dia umroh meninggal di Madinah. Gimana kira-kira? Halo? Wasiat seperti itu dilaksanakan atau tidak? Enggak perlu, karena menyelisihi sunnah. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Yang terakhir, yang kelima, tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. Wa ma tadri nafsun, tidak seorang pun tahu mata yaji'ul matar, kapan hujan akan turun. Enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Manusia jangan merasa pandai dengan ilmunya. Sekalipun sekarang sudah dibuat sebuah badan, apa namanya tuh? Badan meteorologi, klimatologi, dan
fisika yang kerjanya salah satunya meramalkan tentang keadaan cuaca. Sekalipun manusia diberi ilmu pengetahuan seperti itu, lagi-lagi tetap sandarkan kepada siapa? Allah. Apalagi menyampaikan kepada halayak, sampaikan kepada halayak, insya Allah. Pernah nggak terjadi dikabarkan bahwa Surabaya hujan, tapi gak sido? Pernah nggak? Oh, sering jadi. Makanya jangan lupa sandarkan kepada Allah, jangan lupa insya Allah. Maka orang yang meramal mestinya insya Allah Surabaya mendung, insya Allah Sidoarjo berawan, insya Allah Gresik hujan. Apa seperti itu petugas peramalnya menyampaikan? Dengan insya Allah meneh dipecat. On lapo nggowo agama kon niku. Malah itu yang benar, bukankah negeri kita ini mayoritas muslim? Kenapa kita malu? Kenapa kita alergi? Penyandaran kepada Allah itu lebih penting. Supaya manusia itu jangan sombong dengan ilmunya. Karena hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang gaib. Di mana hujan turun, di mana hujan berhenti, di mana berawan, Allah yang tahu. Kalaupun kau hanya menyampaikan informasi, walaupun disebut perakiraan, ramalan cuaca, tapi jangan lupa dengan insya Allah. Apalagi sampai ada yang intervensi. Intervensi apa? Intervensi yang bukan wilayahnya dimasuki. Apa? Minda hujan. Ono enggak? Halo? Ada itu. Nyeluk sopo? Pawang. Regone larang apa murah? Piro? Ayo. Gak tak tuduh sampean tahu enggak. Aku takok regone tok. Piro? Hah? Kadang orang berani berapapun Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya karena takut rugi. Contoh, punya hajat mau mantu, sudah pesan catering 1000 peks. Pas hari H pelaksanaan mendung gelap. Gelisah enggak itu orang? Gelisah enggak itu? Apa meneh zaman saiki duwe gawe iku padha mbek bisnis. Modal piro, balik piro, untung piro. Wes entek 1000 peks, tuku makanan catering, mendung. Waduh, iki gak ono sing teko iki, gak ono sing bingung gak itu? Kalau sudah seperti itu, berapapun permintaan dari pawang hujan asal bisa minda akan dituruti. Padahal pertanyaannya, bisa enggak pawang hujan itu memindah hujan? Halo? Enggak akan bisa. Sampai dibohongi. Karena yang bisa mindah hujan itu hanya Allah. Dan Allah memerintahkan siapa? Malaikat yang bertugas khusus. Di mana? Di awan. Karena ada malaikat khusus yang bertugas di awan. Oleh karena itu suatu hari Nabi didatangi orang Yahudi, bertanya tentang ar-ra'du. Apa ar-ra'du? Petir halilintar, kilat. Apa kata Yahudi bertanya kepada Rasul? Buka Tirmizi 3117. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, orang-orang Yahudi datang menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Abdul Qasim, tolong beritahu kami tentang ar-ra'd. Iya, ya Abul Qasim, akhbirni 'anir ra'di.
Orang Yahudi itu nggak mau nyebut Rasulullah karena mereka nggak beriman. Mereka hanya memanggil kunyah, yaitu Abu Qasim, karena beliau punya kunyah Abu Qasim, bapaknya Qasim, karena salah satu anak beliau laki-laki bernama Qasim. Wahai Abu Qasim, terangkan kepadaku tentang Ar-Ra'du. Apa Ar-Ra'du? Coba dilihat di Al-Quran, di gadgetnya, surat 13. Apa arti Ar-Ra'du? Surat 13 itu kan surah Ar-Ra'du. Apa artinya di situ? Guru. Liane. Selain guru apa? Guntur. Anaknya Pak Karno KB. Ya, yang penting duduk mega lo ya. Guru bener, Guntur bener, kilat, apa lagi? Petir, apa lagi? Gledek, apa lagi? Reng Medure ngocak apa? Kelap. Tapor kelap. Ar-Ra'du. Guntur, petir, guru. Terangkan kepadaku ya Abu Qasim tentang petir. Apa itu? Baik, apa jawab Nabi? Rasulullah SAW bersabda, salah satu malaikat yang ditugaskan di awan, ia mempunyai cemeti atau cambuk dari api untuk mengiring awan kemana Allah kehendaki. Perhatikan kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, malakun minal malaika. Ada seorang malaikat muwakkalun bis sahabi yang ditugaskan di awan. Lahu siyatun, dia dibekali dengan cambuk cemeti min narin yang terbuat dari api. Itulah petir, yaitu cambuknya malaikat. Jadi Bapak kalau lihat petir itu cambuknya malaikat. Ini sabda Rasulullah, orang yang jujur, orang yang benar. Sementara kita selama ini didoktrin, diajari kalau petir itu hasil dari pertemuan ion positif dan ion negatif. Tidak pernah diterangkan bahwa itu adalah apa? Cambuknya malaikat. Itu contoh pendistorsian akidah. Tidak diterangkan yang hak. Pernah nggak dulu guru IPA-nya menerangkan sesuai hadis Rasulullah ini? Petir itu apa Pak Guru? Oh itu pecute malaikat. Langsung ikut diceluk kepala sekolah. Kon iku ngajari kak kena kon tak pecut kon. Ya, itu yang benar itu. Siyatun minar, cambuk yang terbuat dari api yang dipakai oleh malaikat untuk apa? Yasuku bihas sahab, menggiring awan, digiring awan. Ayo Rono, cetar. Ibarat sebuah pengembalaan yang digembalakan adalah awan. Siapa pengembalanya? Malaikat. Dibekali apa malaikat? Cambuk dari api. Orang kena cambuknya bagaimana? Halo? Mati. Jadi awan itu hanya bisa dipindah oleh malaikat yang ditugaskan Allah. Itu pun memindahnya dengan apa? Cambuk dari api. Terus dukun pawang udan iku gawe apa mindai? Halo, sapu kerik, lombok, macam-macam itu tergantung jinnya. Dibohongi sama setan itu. Jinnya bisiki apa gitu. Ono sing payung diputer-puter, ono sing keris, ya kan? Ono sing katok diuncalno. Lu ada itu macam-macam itu. Pernah Pak ya? Itu katoke sapa?
Sampai seperti itu. Kejahilan manusia itu dibohongi oleh setan itu seperti itu. Tapi kadang orang itu kalau udah kepepet, piro ae ditokno duwike. Padahal dia tertipu. Hanya Allah yang bisa memindah itu. Mendengar seperti itu, apa kata Yahudi? Lanjut. Mereka berkata lagi, lantas suara apa yang biasa kami dengar? Iya. Sebentar. Diulangi lagi, coba. Itu adalah suara malaikat. Lantas suara apa yang biasa kami dengar? Sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Salah satu malaikat yang ditugaskan di awan, yang mempunyai cemeti atau cambuk dari api untuk mengiring awan kemana Allah kehendaki. Terus. Mereka berkata lagi. Apa katanya? Lantas suara apa yang biasa kami dengar? Famadha saut. Lantas suara apa itu? Antara kilatnya dan suaranya berbeda enggak? Dulu mana kilat dan suaranya? Dulu kilatnya. Ternyata memang benar. Antara kilat itu adalah cambuk dan suaranya itu tadi. Itu apa suara? Malaikat sedang memberikan aba-aba, memberikan komando. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah suara perintah malaikat itu terhadap awan, hingga awan itu sampai di tempat yang diperintahkan. Iya, itulah suara perintah malaikat kepada awan. Yasuku bihas sahab, ketika menggiring awan, haitsu sya'allah, di tempat yang Allah kehendaki. Jadi malaikat ini pengembala. Dia hanya taat kepada sang juragan. Siapa juragannya? Allah. Dan malaikat gak akan pernah taat kepada manusia, gak akan pernah taat kepada jin. Dia hanya taat kepada Allah. Makanya kalau supaya hujan itu dipindah, dekati malaikatnya atau dekati juragannya. Halo, mendekati pengembalanya atau juragannya? Mendekati malaikat atau mendekati Allah? Dekati Allah. Mintalah kepada Allah supaya hujan dipindah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, doa memindah hujan. Nabi pernah khutbah Jumat, didatangi laki-laki. Wahai Rasul, banyak ternak yang mati, kekeringan. Mintakan kepada Allah supaya diturunkan hujan. Terjadilah hujan lebat. Bahkan hujan ini tidak berhenti selama sepekan. Jumat berikutnya datang kepada Nabi saat beliau khutbah. Ya Rasul, telah terputus jalan-jalan dan banyak, yakni harta benda yang musnah. Mintakan kepada Allah supaya Allah memindah hujan atau menghentikan hujan. Langsung Rasul mengangkat tangannya. Apa doa yang beliau ucapkan? Allahumma haulana atau hawalaina wala alaina. Wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Di sekitar itu di sekitar yang jauh. Madura, Mojo, Perto, bukan di Surabaya. Hawalaina wala alaina. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma alal akami. Wahai Allah, turunkan hujan di atas bukit, waddirabi, di lembah-lembah, wabutunil audiyati, di tempat-tempat tertampungnya air, wa manabitis syajari, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon kayu, yaitu hutan. Itu doanya yang diucapkan. Mintalah kepada Allah. Nanti terserah Allah. Allah mau mindah, memerintahkan malaikatnya untuk memindah apa tidak, itu terserah Allah. Jadi jangan salah langkah, salah arah. Nggak ada yang boleh memasuki wilayah ini kecuali hanya Allah saja. Karena dialah yang tahu kapan hujan turun, dan Allah lah yang hanya bisa memindahnya di mana Allah kehendaki. Jadi inilah 5 perkara yang gaib.
Bapak Ibu, saudara sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan, cukup itu saja. Karena ibarat saya ini apa? Ganjel. Ustadz gak teko, polane loro. Semoga Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi diberikan kesehatan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena saya hanya sebagai pengganti, ibaratnya ganjel. Ganjel itu cilik apa gede? Makanya gede, kepingin aku gak mulai lah. Hah? Iya nek sampean gede Pak. Saya pikir cukup, kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Boleh satu saja? Monggo. An-Nur 24 ayat, bukan ayat 43. Itu kalau kita hubungkan dengan ilmu yang kita terima dulu tentang siklus hujan itu gimana? Ya. Karena kita tahunya siklus hujan itu kan dari air terus apa naik ke atas bulan atau kita siklon dengan ini kan jauh. Ya. Justru itu nggak ada hubungannya dengan An-Nur 43. An-Nur 43 itu justru itu ayat yang memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan tentang air. Itu benar itu. Lah kalau ini kan enggak, ini kaitannya dengan awan, ya kan? Dan petir yang ternyata yang selama ini kita dapatkan di bangku sekolah sejak SD, pelajaran IPA tentang petir itu tidak seperti itu. Tentang petir, adapun tentang siklus air, ya kan? Terjadi peristiwa penguapan air laut ke atas, ya kan? Terkumpul menjadi apa? Awan. Setelah itu terjadi apa? Proses kondensasi dan akhirnya jatuhlah sebagai titik-titik air hujan. Itu pun belum dibedah secara rinci. Apa? Allah itu menurunkan air hujan itu dengan titik-titik air. Bayangkan kalau langsung blek, awan itu jatuh kabeh, blek banyune. Kira-kira Surabaya entek enggak? Entek itu. Makanya sedikit-sedikit, sak tetes ya kan? Nah, itu hikmahnya dan hebatnya desain Allah Jalla wa'ala dalam urusan kauniyah untuk kemaslahatan ummah. Ya. Dan ditambah dengan surah Al-Waqi'ah di akhir-akhir itu. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Ayat berapa itu? Apakah kau tidak memperhatikan tentang air yang kau minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ayo ayat pira berarti kolei. Al-Waqi'ah surat 56. Apakah kau yang menurunkan air itu dari langit? Ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Sekiranya aku jadikan air itu menjadi asin, ujajan, asin. Ini menandakan apa? Berarti yang menguap itu air apa? Air laut. Coba kalau seandainya air laut itu menguap sauya-uyai, begitu nanti turun tetap asin. Seandainya hujan itu kujadikan ujajan asin, kenapa kamu tidak bersyukur? Siapa yang memisah antara air dan garam itu? Ini juga termasuk kelengkapan dari yakni apa? Siklus air. Juga termasuk juga apa? Ini ayat yang memberi inspirasi kita untuk membuat tambak
garam. Berarti kadar garamnya itu tidak ikut naik ke langit. Makanya ketika musim kemarau, ketika air laut itu menguap, garamnya tertinggal nggak? Di mana? Ditambah. Kareknya ngeruk tok, ya kan? Dikeruk. Waduh deh. Dicoba asin nih. Uyah. Uyah apa itu istilahnya itu? Grosok, ya kan? Belum diolah, ya kan? Jadi itu Al-Quran. Ada kalanya memang Allah menjelaskan ayat-ayat kauniyah itu sejalan dengan ayat-ayat kauliyah, dan hakikatnya sama. Kata Dr. Maurice Bucaille, seorang ilmuwan dari Prancis yang menulis buku La Bible, La Quran, ya kan? Ternyata kesimpulannya apa? Al-Quran dan sains, ilmu pengetahuan itu saudara kembar, karena nggak ada yang bertentangan. Tapi kalau kitab-kitab yang lain yang sudah terintervensi, banyak terjadi apa? Kontradiksi. Tapi Al-Quran, wah, di situ rumus-rumus sains dan teknologi ada di situ. Rumus, ya, di situ. Prinsip-prinsipnya dibangun dari ayat-ayat Quran itu. Banyak sekali yang relevan di situ. Nah, termasuk di situ ada siklus air. An-Nur 43, Al-Waqi'ah piro rek? Kak situ, ya wis, sekutu nang mule kan. Baik, saya pikir cukup sekali saja. Pertanyaannya satu, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.